Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Kinanti dengan NBI 14623000202. Pada video kali ini saya akan mendemokan hasil dari pekerjaan saya, yaitu membuat untuk ujian evaluasi akhir semester, yaitu membuat sistem akademik. Jadi sistem akademik ini nanti uh, memiliki dua role sebagai sebagai membuat sistem akademik yang dimana terdapat dua role. Role pertama sebagai admin, role kedua sebagai mahasiswa. Ya, gini nih, membuat sistem akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Kinanti dengan NBI 14623000202. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan serta mendemokan hasil dari pekerjaan saya, yaitu membuat sistem akademik yang dimana sistem ini itu memiliki dua role. Yang pertama role untuk admin dan yang kedua role untuk mahasiswa. Nah, role untuk admin ini memiliki beberapa menu. Yang pertama yaitu menu untuk mahasiswa, yang kedua untuk menu mata kuliah, dan yang ketiga adalah menu untuk dosen. Yang masing-masing menu ini sebagai role admin, admin itu dapat melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete data-data yang ada di sistem. Jadi saya jelaskan sedikit, untuk menu admin ini memiliki menu untuk mahasiswa bisa CRUD, dan kolom-kolomnya nanti disesuaikan dengan data semua mahasiswa yang telah dikerjakan pada saat UTS. Dan untuk selanjutnya nanti di menu dosen ini ada admin itu dapat memasukkan data semua dosen. Dan menu dosen ini memiliki beberapa kolom. Yang pertama ada kode dosen, yang kedua ada nama dosen, dan yang ketiga ada kolom alamat, yang keempat ada kolom prodi, dan yang kelima ada kolom fakultas. Untuk selanjutnya, admin ini dapat melakukan memasukkan data semua mata kuliah. Jadi di tabel mata kuliah ini ada kolom, ada tiga kolom. Yang pertama ada kode mata kuliah, yang kedua ada nama mata kuliah, dan yang ketiga adalah kolom SKS. Nah, untuk menu mahasiswa, yaitu menu mahasiswa ini di sini kita role-nya itu sebagai mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa kita tidak dapat melakukan hak yang sama seperti admin. Jadi di sini menu mahasiswa itu kita itu hanya bisa memasukkan KRS dirinya sendiri, yang dimana KRS ini memiliki kolom-kolom, ada NBI, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, kolom kelas, kolom SKS, dan yang terakhir adalah kode dosen. Dan yang kedua ini sebagai mahasiswa ini kita hanya bisa mengedit saja, tidak ada tambah dan hapus. Untuk mahasiswa hanya bisa mengedit data dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pada menu dashboard. Jadi di sini saya membuat menu dashboard untuk tampilan grafik jumlah mahasiswa ini berada dalam uh, tampilan atau halaman admin. Jadi nanti di tampilan adminnya itu ada 4 menu, jadinya yang awalnya tadi 3 menu jadi 4 menu. Di sini saya buat menu pertama itu mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga mata kuliah, dan yang terakhir ini adalah untuk melihat grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Dan ketentuan-ketentuan di dalamnya ini mencakup harus ada halaman login, menu terdapat logout, dan yang terakhir pada menu terdapat tema. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan tema maunya dark atau light. Nah, untuk halaman CRUD terdapat yang pertama view data per halaman. Jadi nanti itu pada tampilan
pada tampilan sistemnya kita dapat memilih ingin menampilkan berapa data. Misal, jadi konsepnya seperti menggunakan pagination. Lalu selanjutnya data tersebut bisa diekspor ke Excel maupun PDF, dan di PDF ini terdapat ketentuan, yaitu pada PDF terdapat image, tanggal cetak, dan nomor halaman. Dan yang ketiga ada searching dua kolom. Nah, searching dua kolom ini nanti digunakan untuk searching nama serta alamat pada tabel mahasiswa. Lalu yang ketiga pagination, dan yang terakhir harus ada upload file. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk lebih detailnya. Di sini saya sudah membuat beberapa file yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem. Sebelum itu kita harus pertama-tama kita harus membuat database dengan nama yang sama seperti project kita, dan di sini saya menggunakan nama kuliah sebagai nama project, dan nama project ini harus sesuai dengan nama yang ada di database. Jadi kita lihat apakah database dengan nama kuliah ini sudah ada, dan di sini sudah ada. Cara dengan kita menyeting untuk file environment-nya. Nah, environment-nya ini kita ganti pada baris ke 26 ini, kita sesuaikan dengan nama database kita. Setelah menyesuaikan nama database, selanjutnya kita akan melakukan membangun struktur tabel dengan membuat migration. Jadi migration di sini itu berfungsi untuk membangun struktur tabel yang akan kita gunakan. Pertama kita membuat untuk struktur tabel buat mahasiswa. Jadi di sini isi-isi tabelnya, kolom-kolomnya ini kita ambil kolom-kolom yang sudah kita gunakan pada waktu UTS. Yang pertama ada NBI, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada nick, ada alamat, telepon, file, email, asal sekolah, tahun lulus, nilai rata-rata, nomor ijazah, NISN, jurusan, nama orang tua. Nah, setelah kita membangun struktur tabel dengan melakukan migrasi, selanjutnya kita membuat model. Nah, model di sini itu adalah bentuk representasi dari tabel yang kita bangun sebelumnya di migrasi. Jadi pada file model ini dengan nama mahasiswa.php ini memiliki nama-nama kolom yang sesuai dengan nama kolom yang kita bangun pada file migrasinya. Setelah kita melakukan pembangunan struktur tabel dan mengisi modelnya, selanjutnya adalah kita melakukan migrasi di sini. Di command lainnya kita melakukan migrasi untuk tabelnya, dan nanti setelah dilakukan php artisan migration refresh, maka di database akan terbentuk tabel dengan nama mahasiswa pada database kuliah. Kita lihat di sini saya sudah menambahkan tabelnya, dan nama-nama kolom ini sesuai dengan apa yang kita inputkan di baris kode. Selanjutnya setelah membangun untuk tabel mahasiswanya, selanjutnya adalah membangun tabel yang diperlukan yang lainnya. Seperti kita di sini ada migrasi untuk tabel dosen. Kita lihat, nah di sini sama seperti hal yang sebelumnya. Di sini pada tabel dosen ini kita melakukan pembangunan struktur dulu pada file migrasi. Jadi di sini tabel dosen ini nanti akan memiliki kolom-kolom, yaitu ada NIDN dengan tipe string, nama dengan tipe string, alamat dengan tipe string, prodi dengan tipe string, null label ini jadi dia itu boleh kosong. Selanjutnya yang terakhir adalah kolom fakultas dengan tipe string. Setelah dilakukan pembangunan struktur, maka selanjutnya
dilakukan hal yang sama, yaitu membangun modelnya dengan nama dosen.php. Nah, di sini adalah representasi tabelnya dengan nama tabel adalah dosen. Jadi di sini ada kolom NIDN, nama, alamat, prodi, dan fakultas. Setelah itu dilakukan migrasi dan kita lihat apakah tabel yang kita bangun ini sudah terbuat pada PHP MyAdmin, dan di sini tabel dosen sudah ada dan sudah ada kolom-kolom yang kita inputkan nantinya. Nah, untuk selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk tabel mata kuliah. Di sini juga di dibangun dulu struktur tabelnya dengan menambahkan baris kode ini. Ada kode mata kuliah dengan tipenya string, nama mata kuliah string, dan SKS integer. Setelah dilakukan pembangunan struktur tabel, maka langkah selanjutnya adalah membuat modelnya dengan nama mata kuliah.php. Nah, di sini adalah representasi untuk struktur tabel yang kita bangun sebelumnya. Setelah itu dilakukan migrasi, lalu kita lihat apakah di PHP-MyAdmin-nya ini sudah ada untuk tabel dengan nama mata kuliah. Kita lihat. Nah, di sini sudah terbuat ya tabel untuk mata kuliah dengan nama kolom-kolom yang sesuai. Selanjutnya kita bangun untuk di sini kita memerlukan beberapa tabel dalam membangun sistem akademik. Selanjutnya yaitu kita membangun untuk struktur tabel KRS. Jadi di sini kan nanti kan ada dua role. Nah, untuk role mahasiswa ini kita hanya bisa menambahkan KRS, yaitu kartu rencana studi yang akan kita pilih. Jadi di sini dibutuhkan tabel untuk menampung data-data tersebut. Jadi di sini ada kolom ditambahkan untuk dibangun untuk kolom-kolom ada tahun ajaran, semester, NIM, kode mata kuliah, kelas, SKS, dan kode dosen. Selanjutnya setelah dilakukan migrasi, kita akan membentuk untuk modelnya dengan nama krs.php. Nah, ini adalah representasi tabel untuk KRS. Setelah itu dilakukan migrasi dan kita cek apakah tabel yang kita bangun strukturnya ini sudah terbuat di database atau PHP-MyAdmin. Kita lihat KRS. Di sini sudah ada tabel untuk KRS-nya, dan di sini saya sebelumnya sudah melakukan percobaan untuk memasukkan data dan ini tersimpan di sini. Nanti untuk pembahasan selanjutnya mengenai tabel-tabel dan fungsi tabel ini kita akan bahas lebih detailnya setelah ini. Nah, setelah kita membangun semua struktur tabel yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya adalah kita membangun file blade-nya, yaitu views. Di views kita melihat views-nya, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa file views yang sudah saya buat. Masing-masing file views ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita akan membahas satu persatu mulai dari mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kita lihat untuk mahasiswa. Jadi di sini ada views dengan nama index.blade.php-nya. Jadi index.blade.php-nya ini nanti digunakan untuk menampilkan menu utama di tampilan admin. Jadi kita lihat yang pertama yaitu dengan
index.read.php. Berikut adalah file index.blade.php-nya. Sebelum itu kita akan melihat bagaimana tampilan sistem yang sudah jadi dengan mengetikkan command line php artisan serve. Kita lihat. Jadi di sini dengan kita menyalin alamat URL tersebut ke browser dan kita mencoba untuk mengaksesnya dan muncul tampilan seperti ini, maka tandanya ini roots-nya ini berjalan. Kita lihat untuk file roots atau web.php-nya. Nah, di sini file inilah yang nantinya isi kode program inilah yang nantinya akan digunakan untuk URL. Jadi di sini ada beberapa roots dengan fungsinya masing-masing. Ada get, ada post, ada delete. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Untuk pertama yaitu kita mengakses login, roots login, karena di sini kita akan memasukkan untuk username serta password dari admin yang sudah berhasil kita buat dengan mengetikkan /login. Nah, berikut adalah tampilan untuk login. Jadi di sini tempat kita untuk memasukkan username dan password. Nah, untuk admin ini di tabel login, kita lihat dulu sebelum ke tabelnya. Kita lihat untuk controller login mana? Login control. Nah, di sini uh, baris kode atau kode program inilah yang nantinya digunakan untuk memvalidasi atau menyatakan bahwa username ini dengan password ini adalah admin, atau username ini dengan password ini adalah mahasiswa. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan hash password untuk admin. Jadi hash password ini dilakukan dengan mengetikkan perintah php tinker. Jadi kita mengetikkan php tinker lalu memasukkan kode hash make, dan kita masukkan, misal kita menyeting untuk password untuk role admin ini adalah admin 123, nanti akan terkirim enkripsi untuk passwordnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk password admin dan username admin, dan role-nya terdaftar sebagai admin. Kita akan mencoba untuk masuk login melalui username admin dengan mengetikkan username admin, passwordnya admin 123, login. Nah, setelah kita melakukan menginputkan data username dan password, maka akan dicek. Nah, ngeceknya itu di controller, login controller. Nah, di sini jika pada public function login ini digunakan untuk, jadi username dan password ini harus diisi.
ketika ketika kita melakukan atau menginputkan username dan password, maka di sini baris kode pada nomor 24 ini berfungsi untuk mencari user berdasarkan username yang diinputkan. Jadi username yang kita inputkan adalah admin. Jadi nanti kita akan diarahkan ke halaman admin melalui roots. Nah, kalau kita kita lihat di web.php-nya login. Nah, login ini akan ketika kita mengakses URL/login ini, maka kita akan melihat untuk di controllernya itu maksudnya indeks ini pada controller itu ada fungsi yang dengan nama indeks. Kita lihat dulu untuk controllernya. Nah, di sini fungsi dengan nama index ini akan mengembalikan view atau return view login. Jadi login di sini itu adalah file blade-nya. Kita lihat untuk file blade login terlebih dahulu. Sebelum itu kita lihat logout. Berikut adalah kode program atau isi file dari login blade-nya. Jadi di sini baris kode atau file inilah yang mengatur tampilan untuk halaman login. Tidak hanya mengatur, dia juga memberikan tampilan yang cantik untuk halaman loginnya. Jadi di sini kita lihat untuk jadi di sini ada beberapa class atau style CSS yang kita gunakan untuk mengatur atau membuat tampilan halaman login ini menjadi seperti ini. Untuk grid ini kan tampilan loginnya ada 2 grid. Jadi untuk pengaturan gridnya ada pada baris kode 106 sampai 111 ini untuk grid kiri, dan 100 baris kode 114 hingga 156 ini untuk grid yang di kanan, dan yang grid yang di kiri ini uh, jadi di sini pada grid kiri ini ada tulisan sistem akademik dengan tag H1 dan selamat datang kembali dengan tag H2 dengan memiliki kelas margin bottom 0 dengan skala 0, maaf, dengan font dengan yang sistem tulisan tampilan sistem akademik ini memiliki kelas font weight bold dan margin bottomnya dengan skala 1. Lalu untuk selanjutnya grid kanan ini sebagai formnya. Jadi di sini juga gambar ini kita akses melalui image login image ini. Di sini untuk CSS-nya login image menggunakan background URL asset bglogin.png. Jadi gambar ini itu kita mengakses dari directory asset dengan nama file bg-login.png. Nah, di sini dengan background size, cover, dan min height 520 pixel. Nah, setelah itu kita panggil di
sini untuk login image-nya. Jadi gambar-gambar yang kita ketikkan URL-nya akan ditampilkan di tampilannya ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang kita akan membahas untuk yang grid kanan atau di formnya memiliki dengan tulisan login memiliki tag H3 dengan class login title dengan margin bottom skalanya 2. Lalu untuk tampilan silahkan masuk untuk melanjutkan ini digunakan tag P atau paragraf. Lalu selanjutnya baris kode if station error dispatch alert danger round, ini maksudnya ini untuk menampilkan pesan error seperti itu. Selanjutnya baris kode nomor 126 form action root login dot process, metodenya post. Jadi di sini kita itu mengirimkan data. Metode post ini digunakan untuk mengirimkan data dengan root login dot process. Jadi ketika kita melakukan input username dan password, data yang ada di database ini akan dicek gitu atau dikirimkan. Dan baris kode nomor 129 hingga 133 ini digunakan untuk membuat tampilan username atau inputan username menjadi seperti ini dengan font weight semi bold dengan tipe teks yang untuk inputannya dan memiliki class placeholder masukkan username, dan required di sini itu digunakan untuk menandakan bahwa field ini tuh harus diisi, wajib diisi, tidak boleh kosong. Begitu juga dengan field password digunakan class required untuk menandakan bahwa field ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Selanjutnya di bawah setelah kita memasukkan data-data yang diperlukan di sini, di bawahnya ini ada untuk login button dengan class button login memiliki tampilan text white. Jadi di sini yang membuat tulisan ini menjadi berwarna putih adalah dengan menuliskan baris kode untuk class button login text white. Lalu untuk yang terakhir yaitu di sini digunakan text small karena membuat text small ini itu digunakan untuk membuat tampilan sebuah tulisan atau sebuah kalimat itu menjadi kecil. Untuk baris kode login atau login blade.php-nya cukup sampai di sini, dan kita akan melakukan memasukkan data dengan username admin dengan password admin 123. Setelah kita memasukkan datanya yaitu username dan password admin, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard admin dengan URL/admin. Nah, di sini kita berhasil untuk melakukan login karena sesuai dengan isi dari tabel login itu username dan passwordnya itu sesuai. Jadi username-nya admin, passwordnya admin 123. Di sini dilakukan hash karena untuk mencegah akses yang tidak semestinya, jadi dilakukan hash. Di sini tampil untuk halaman dashboard admin dengan halo admin, selamat datang di sistem akademik. Sebelum itu kita akan melihat bagaimana tampilannya bisa seperti ini.
kita lihat untuk tampilan adminnya ini berada di file index.blade.php. Nah, di sini isi atau kode programnya digunakan untuk membuat tampilannya menjadi seperti ini. Ada 4 menu, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, grafik jurusan, dan di sini ada pilihan untuk temanya. Jadi kita bisa membuat tampilannya itu memiliki tema gelap atau terang, dan yang terakhir ada untuk button logout. Jadi ketika admin selesai untuk melakukan input data atau mengedit atau menghapus data, ketika admin akan ingin logout, jadi aksesnya di bawah sini. Kita lihat untuk di sini di isi file index.blade.php-nya ini ada style atau CSS yang digunakan untuk membuat tampilannya menjadi jauh lebih menarik. Seperti ini, ada body.light. Ini membuat ini baris kode inilah yang nantinya akan membuat tampilannya ketika kita melakukan atau menginginkan temanya itu dark atau light. Nah, baris kode inilah yang nantinya akan digunakan dengan menginisialisasi semua isinya. Seperti ini, ada menu item, sidebar. Kita bahas untuk pembahasan pada menu admin, yaitu di index.blade.php-nya. Jadi di sini pada tag body ini memiliki class dengan nama session dan light. Jadi baris kode ini itu digunakan untuk membuat body itu sesuai tema yang kita pilih. Misalkan kita ingin membuat temanya itu menjadi gelap, kita klik untuk button dark mode seperti ini, maka temanya akan berubah menjadi gelap. Kita klik untuk mengembalikan ke light mode, maka tampilannya akan atau temanya akan berubah menjadi normal lagi. Untuk temanya ini ada di controller. Sebentar, kita lihat untuk controllernya. Web.php. Nah, ini adalah roots untuk temanya. Jadi memiliki metode post dengan function dem sama dengan session dem sama dengan dark. Jadi di sini tuh dicek untuk menentukan tema yang akan diubah. Jika tema saat ini dark, maka diubah ke light dan sebaliknya. Seperti itu. Lalu kita kembali ke index.blade-nya. Selanjutnya di sini ada baris kode untuk footer. Jadi footer itu di sini adalah bertuliskan sistem akademik. Jadi dia itu tampilannya itu di bawah dengan background warna white, yaitu putih. Untuk selanjutnya sebelumnya di sini ada baris kode div dengan class container fluid dengan add yield content. Jadi maksudnya itu baris kode ini itu digunakan untuk menampilkan konten. Jadi index.blade.php-nya nanti itu akan mewarisi layout. Jadi sistemnya itu content wrap gitu. Jadi layout yang ada di index.blade akan tampil dan mewarisi layoutnya. Jadi nanti untuk masing-masing tampilan menu di sini akan dimasukkan ke ini yield content. Jadi menampilkan kontennya itu di sini. Tapi untuk tampilan
semuanya ini akan tetap sama seperti itu. Jadi sebelumnya ini sepertinya belum kita bahas. Jadi di sini ada di sini ada beberapa menu. Nah, menu ini eh, bagaimana cara kita untuk mengakses dan menampilkan atau melihat tampilan untuk mahasiswanya, melihat tampilan untuk menu dosen, melihat tampilan untuk menu mata kuliah, dan melihat untuk tampilan grafik jurusan. Nah, baris kode inilah yang akan bekerja untuk membuat atau mengarahkan kita ke URL tertentu. Misal kita akan ke menu mahasiswa. Jadi kita nanti di sini akan diarahkan ke menu mahasiswa. Jadi di sini digunakan baris kode nomor 199 ini, maksudnya ini digunakan untuk mengecek apakah root ini aktif. Jika aktif, maka kita akan diarahkan ke link dengan URL/mahasiswa. Kita akan mencoba bagaimana kodenya kerja. Ketika kita roots-nya ini aktif, maka kita akan diarahkan ke URL/mahasiswa. Begitupun untuk menu dosen, mata kuliah, dan grafik jurusan. Ketika rootnya ini aktif, maka kita akan diarahkan ke link dengan URL tertentu sesuai dengan apa yang kita pilih. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu untuk tampilan menu mahasiswa terlebih dahulu. Kita cek di sini di menu mahasiswa ini kita dapat atau admin dapat menambahkan data mahasiswa, melakukan edit data, menghapus data, serta melihat data. Dan nantinya kita akan bisa mengekspor data tabel yang tampil ini ke dalam bentuk Excel maupun ke dalam bentuk PDF. Jadi kita akan mencoba lihat untuk bagaimana controllernya, file blade-nya, dan roots-nya. Pertama kita lihat untuk file blade-nya terlebih dahulu. Ada. Di sini pada baris pertama extend index. Jadi maksudnya ini itu tuh baris kode tersebut itu berfungsi untuk mewarisi layout yang ada di indeks. Jadi di indeks tadi kan ada CSS-nya, ada 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 atau apa tampilan tampilan yang digunakan untuk sidebar ini. Jadi baris kode ini tuh digunakan untuk mewarisi layout tersebut. Nah, di section konten ini jadi pada tadi di file indeks tadi kan ada yield konten. Nah, kita lihat dulu indeks di mana ya, di sini. Nah, di sini baris kode ini itu maksudnya itu ketika kita mengakses atau melihat konten, jadi kontennya itu ditampilkan di sini, di sini. Jadi kita tidak mengubah tampilan di sidebarnya sedikit pun. Jadi tampilannya itu jauh lebih rapi. Seperti itu. Untuk yang lainnya juga nantinya akan ada uh, pewarisan layout dari indeks. Tapi kita mulai dulu untuk mahasiswanya, menu mahasiswanya. Mahasiswa tabel.blade.php. Nah, di sini uh,
Di baris kode nomor 5 ini ada tulisan data mahasiswa dengan tag H2. Nah, baris kode ini akan menampilkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya untuk baris kode nomor 7 hingga 9 ini maksudnya if session success. Jadi div class alert success session success. Nah, maksudnya ini tuh nanti itu baris kode ini tuh digunakan untuk menampilkan pesan jika data berhasil diperbaharui atau data berhasil dihapus atau data berhasil diedit seperti itu. Nah, pengaturan untuk bagaimananya nanti itu ada di controller mahasiswanya. Mahasiswa controller. Nah, maksudnya untuk pesan berhasil atau tidaknya itu nanti di sini. Kita ambil contoh di mahasiswa controller ketika kita berhasil untuk melakukan delete atau menghapus data. Nah, pesan data mahasiswa berhasil dihapus ini nanti akan tampil setelah kita berhasil melakukan penghapusan data. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan demokan. Jadi kita membahas untuk mahasiswa blade-nya terlebih dahulu. Di sini, nah, di sini untuk baris kode nomor 11 hingga 15 ini digunakan untuk membuat tampilannya seperti ini. Dengan nama tambah mahasiswa. Nah, di tambah mahasiswa ini buttonnya ini memiliki link untuk mengarahkan atau di sini ada tag ahref root mahasiswa.create. Jadi di sini itu nanti kita akan mengakses atau melihat fungsi create di bagaimana fungsi create itu dijalankan pada mahasiswa controllernya seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada baris kode untuk tampilan drop down per page. Jadi ini digunakan untuk kita memilih berapa data yang akan kita tampilkan pada tabel gitu. Jadi di sini ada pilihan 3 angka 3, 10, 20, 50. Setelah kita memilih berapa data yang akan kita tampilkan, maka data akan tampil dan akan muncul untuk pagination di bawahnya. Selanjutnya yaitu untuk baris kode untuk search. Jadi search di sini digunakan untuk kita ketika kita ingin mencari suatu data, misalkan nama kita mencari berdasarkan nama dan alamat. Jadi nanti itu di mahasiswa controllernya nanti ada untuk kita lihat sembari kita lihat mahasiswa controller. Untuk search, jadi di sini search ini kita itu mencari berdasarkan nama dan alamat. Di sini dengan variabel search nama dan search alamat. Jadi ini nanti digunakan untuk mengambil nilai dari input pencarian nama lengkap untuk search nama dan mengambil nilai dari input pencarian alamat untuk search alamat. Nah, di sini digunakan logika N. Jadi jadi ketika kita menginputkan data, misal seperti ini. Sebelumnya kita akan menambahkan data terlebih dahulu agar kita tahu. Kita tambah data. Nah, di sini ketika kita mengklik button tambah data, kita diarahkan ke halaman dengan URL mahasiswa create.
Bagaimana tampilan ini bisa bisa jalan? Jadi di sini ada file blade-nya atau fuse-nya untuk melakukan tambah atau menambahkan data mahasiswa. File blade-nya namanya form table blade. Nah, di sini kita lihat baris kode ini masih sama, yaitu berfungsi untuk mewarisi layout yang ada di indeks, maksudnya di blade index itu utama mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa kolom kolom pengisian atau form yang harus kita isikan. Kita mulai dari form NBI. NBI ini maksud dari form method post action dengan root mahasiswa.store ini nantinya itu akan digunakan untuk menyimpan data. Jadi setelah kita root store ini atau fungsi store ini nanti digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan. Jadi di sini kita bahas satu persatu untuk tampilan fieldnya. Untuk yang pertama ada label NBI dengan field tipe inputan teks. Jadi kita melakukan tipe inputan teks. Misalkan 1462300200. Nah, nanti value-nya ini akan dimasukkan ke tabel dengan nama kolom NBI. Selanjutnya untuk label nama lengkap, jadi di sini fieldnya ini memiliki tipe inputan teks dan nanti nilainya akan dimasukkan ke nama lengkap atau kolom nama underscore lengkap. Kita coba untuk mengisikan nama lengkapnya, misal dia. Selanjutnya untuk tanggal lahir kita isikan Surabaya. Maaf, untuk tempat lahir Surabaya dan tanggalnya kita pilih di kalender. Kita lihat untuk tanggal ini kenapa bisa dia menampilkan pilihan tanggal. Jadi di sini tipe inputannya ini menggunakan type date. Jadi kita bisa memilih tanggal untuk form pengisian tanggal lahir. Dan selanjutnya untuk jenis kelamin ini memiliki tipe inputan radio button. Baris kodenya seperti ini. Untuk ini kita isikan misalkan seperti ini dan alamat Mojokerto, telepon misal dia dan di sini file untuk form pengisiannya itu sudah melakukan upload file. Jadi di sini kita memilih upload file foto misalkan ini sekolah Garda tahun lulus 2022 jasa 00891 jurusan teknik informatika nomor 2 Suryono. Nah, setelah kita melakukan atau menginputkan data yang dibutuhkan, kita akan mengklik button simpan seperti ini.
Nah, di sini yang tadi sudah kita bahas, nanti untuk pesan alertnya itu nanti akan muncul atau tampil di sini, dan data yang kita masukkan sudah terdaftar dan tampil di untuk di tampilan menu mahasiswa, dan kita lihat apakah di database juga tertambahkan untuk data tersebut. Oke, dia mahasiswa. Datanya juga tampil, dan data ini sama persis dengan apa yang kita inputkan tadi. Kita lihat di button simpan. Kita lihat di button simpan. Nah, di sini kan tadi kan eh, simpan ini kan memiliki form action dengan metode post. Nah, sini jadi data yang kita masukkan tadi itu akan tersimpan di database dan akan ditampilkan di halaman mahasiswa. Untuk fungsi store-nya itu kita lihat di mahasiswa controller. Nah, fungsi store. Nah, di sini. Jadi data-data yang kita masukkan nanti tadi itu kita isikan, divalidasi apakah sudah terisi, dan di sini semuanya menggunakan required, artinya data dengan field tersebut itu harus diisi, tidak boleh kosong seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan beberapa data, dan kita lihat apakah eh, data per page atau per halaman ini tampilannya nanti seperti apa. Kita lihat, kita akan mencoba menambahkan datanya terlebih dahulu. Misalkan kita akan menambahkan 5 data. Satu. This file. Jadi di form pengisian tambah mahasiswa ini ada dua button, ada simpan dan kembali. Ketika kita simpan, maka datanya akan disimpan, dan ketika kita klik kembali, maka kita akan diarahkan ke halaman mahasiswa. Kita akan menambahkan datanya sebanyak 5 data terlebih dahulu.
1, 2, 3, 4 ini. Terus dalam berdua. Nah, di sini sudah tampil untuk pagination-nya. Jadi di mahasiswa controller ini ada untuk mengatur tampilan per page. Jadi di sini per page ini digunakan tampilan defaultnya 3. Jadi 3 item per page. Jadi maksudnya itu datanya itu akan tampil sebanyak 3 untuk setiap halaman. Di sini ketika sudah mencapai 3, jadi untuk data selanjutnya akan tampil di uh, nomor 2 seperti ini. Untuk per page sudah, jadi kita coba untuk search. Setelah ini kita coba untuk search nama misal dia, kita cari, akan tampil untuk dengan nama dia. Kita coba untuk menambahkan dengan nama yang sama, apakah ikut tampil dengan NBI yang berbeda. Misal 14623008910. Menangkap keyakinan. Tempat lahir Semarang. Masuk ke sendiri kan, nyalain kertas, daftar. Sekolah misalkan seperti ini kita isi tes daftar selesai dikumpul. Yang paling sulit itu. Nah, kita kan tadi ada data dengan nama yang sama yaitu dia. Kita akan coba cari dengan nama dia, apakah dua data itu akan tampil. Terlihat dua data tersebut tampil karena di sini di mahasiswa controller ini search nama ini digunakan dengan mengambil nama yang sama yaitu dia, dan untuk mahasiswa order by ID ascending, jadi itu datanya akan diurutkan berdasarkan ID secara ascending, yaitu dari data terkecil ke terbesar.
seperti itu. Untuk alamat juga yang sama, kita akan coba apakah gambar Surabaya tadi, maka data dengan alamat Surabaya akan tampil di tampilan tabelnya, dan ketika kita mengosongkan untuk inputan search, maka semua data akan tampil seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengekspor ke file PDF dengan ketentuan di sini kan, PDF harus ada image, tanggal cetak, dan nomor halaman. Kita lihat untuk blade-nya. Di sini sebelumnya untuk kita ekspor ke PDF itu kita mendownload package yaitu DOM PDF, dan sama juga dilakukan pada Excel dengan mendownload package untuk Excel. Nah, mahasiswa skor PDF. Nah, di sini baris kode atau kode program inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengatur tampilan PDF-nya. Jadi di sini nanti akan ada gambar logo.jpg. Ini adalah gambar logo universitas dengan nanti tampilannya itu ada tulisan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan dengan kop seperti ini. Dan nanti datanya itu hanya beberapa yang tampil karena tabelnya kan kolomnya banyak. Jadi di sini saya hanya mengambil 6 6 tabel, yaitu ID, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, dan email. Di sini digunakan untuk mengambil nilai kolom tersebut, dan di sini nanti di bawahnya itu ada di balik footer, class footer, ada page number. Kita akan lihat bagaimana tampilannya untuk kita ekspor ke PDF. Kita save, kita buka. Nah, di sini ada gambar untuk logo Untak, dan di sini ada tulisan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lengkap dengan kopnya. Dan di sini adalah tampil untuk data mahasiswa, dan di sini saya hanya memilih 5 kolom yang tadi sudah saya sebutkan, dan di sini ada tanggal cetaknya sesuai dengan tanggal saat ini, dan di footer atau di bagian paling bawah ada nomor untuk halamannya seperti ini. Untuk Excel kita coba lihat bagaimana untuk tampilannya. Seharusnya untuk Excel ini tampilannya hanya berupa atau berbentuk tabel, karena kita lihat. Nah, seperti ini akan tampil. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan edit dan hapus. Kita coba. Oh iya, sebelumnya kan kita sudah menambahkan data-data mahasiswa ini. Kita lihat untuk di phpMyAdmin atau di database-nya, seharusnya data tersebut akan tersimpan di sini semuanya. Nah, di sini juga sudah tampil untuk data-datanya seperti ini. Semuanya tampil. Kita akan mencoba untuk melakukan edit data, suatu data. Misalkan kita akan mengedit data dengan ID 14 ini. Kita mencoba untuk mengedit alamatnya yang awalnya dari Sidoarjo berubah menjadi ke Jember. Kita coba di ID 14, kita klik button edit di kolom aksi. Nah, di sini di edit data mahasiswa ini, data-datanya juga sudah tampil karena kita lihat
di edit. Nah, di sini semua kolomnya itu memiliki value sesuai dengan uh, apa yang kita inputkan. Jadi di sini menggunakan variabel mahasiswa dengan mengambil value sesuai dengan labelnya. Jadi misal di sini nilai rata-rata, mengambil nilai value-nya jadi nilai rata-rata. Seperti itu semuanya. Seperti itu di sini untuk tampilan edit data mahasiswanya. Jadi setiap setiap field sudah terdapat atau terisi fieldnya. Jadi kita mencoba untuk ketika kita mengklik button kembali, maka akan kembali ke tampilan mahasiswa index, dan ketika kita mengklik button update, maka data yang kita update itu akan dikirimkan ke mahasiswa update, controller mahasiswa update. Jadi di sini mahasiswa update itu mata kuliah update. Oh, mana ya fungsi untuk update. Nah, di sini fungsi update-nya dengan mengirimkan data eh, mahasiswa dengan ID tertentu. Jadi ini itu mencari data dengan ID tertentu, dengan setelah eh, dengan ID tersebut apa bertemu, maka datanya akan diupdate. Jadi nanti ketika kita melakukan update selesai, maka kita akan diarahkan ke mahasiswa indeks dengan pesan atau alert data berhasil diperbarui. Seperti itu. Kita akan mencoba untuk alamatnya yang awalnya Sidoarjo jadi ke Jember. Kita update. Nah, data berhasil diperbarui, dan kita lihat untuk di tampilan ini apakah datanya berubah. Yang awalnya alamatnya Sidoarjo menjadi Jember, dan kita lihat untuk yang di database, kita refresh, datanya sudah terupdate. Untuk selanjutnya kita coba untuk menghapus data. Kita coba untuk menghapus data dengan ID 13 di sini. Kita hapus. Oke. Datanya sudah nggak ada di tampilan, dan di sini kita lihat di database-nya, di batunya. Di sini masih ada dengan ID 13. Kita coba refresh, sudah hapus. Nah, di sini fungsi untuk destroy atau delete. Jadi ini baris kode ini berfungsi untuk mencari data dengan ID tertentu. Setelah datanya setelah didapatkan datanya dengan ID tertentu, maka variabel mahasiswa ini akan menjalankan fungsi delete, yaitu nanti setelah dihapus datanya di tampilan maupun di database, maka akan diarahkan ke mahasiswa indeks, root mahasiswa indeks with dengan tampilan data mahasiswa berhasil dihapus seperti ini. Ini sudah berhasil dihapus, dan kita coba lihat untuk web PHP-nya ini. Di sini mahasiswa dengan fungsi delete. Nah, di sini roots-nya bekerja. Untuk selanjutnya kita akan untuk menu mahasiswa sudah selesai. Jadi kita coba untuk melakukan klik dark mode. Seperti ini untuk tampilannya. Kita kembalikan lalu ke menu dosen. Nah, di menu dosen ini kita juga bisa melakukan CRUD, yaitu dengan menambahkan data dosen, mengedit data dosen, dan menghapus data dosen. Kita coba untuk tambah dosen. Pada dosen DSN 01,
dengan nama dosen Suyatno, alamat Surabaya, dan prodi Teknik Informatika dan Fakultas. Oh iya, lupa sebelumnya. Tampilan untuk menu mahasiswanya itu kita lihat di blade-nya. Blade-nya ini ada, jadi di menu dosen ini juga memiliki blade, roots, controller. Kita lihat di dosen blade. Nah, di sini tampilannya juga sama, kita menggunakan layout index. Di sini ada button tambah dosen. Nanti kalau kita klik button tambah dosen, kita akan melakukan pengisian data untuk dosen. Nanti rootnya dosen.create. Lalu di sini juga ada untuk menampilkan data per page sama seperti menu mahasiswa. Selanjutnya juga di sini ada untuk field search nama, dan di sini untuk tampilannya ada kolom kode dosen, nama, alamat, prodi, fakultas, create update ini berdasarkan timestamp, dan yang terakhir kolom aksi yaitu ada edit dan hapus. Dan nilainya di sini maksudnya itu nanti itu nilai yang kita inputkan akan dimasukkan ke dalam variabel dosen. Seperti itu. Kita akan mencoba untuk tambah dosen kode DSN 01 Suyatno, Surabaya, prodi Artificial Intelligence, Fakultas Teknik, simpan. Nah, datanya sudah berhasil ditambahkan dan ditampilkan pada menu dosen. Di sini form tambah dosen ini ada di blade @dosen.blade. Jadi di sini kode dosen ini memiliki tipe inputan teks, nama dosen juga teks, alamat teks, prodi teks, fakultas teks. Jadi ketika kita nanti selesai melakukan input datanya, maka ketika kita ingin menyimpannya, kita klik button simpan, dan nanti nilainya akan dikirimkan ke dosen.store. Jadi di dosen itu juga memiliki controller. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan, yaitu misal create ini di public function create ini digunakan untuk mengembalikan return view @dosen. Jadi ketika kita akan melakukan tambah data, maka blade dengan nama @dosen ini akan ditampilkan seperti itu. Dan fungsi store juga digunakan untuk menyimpan data dengan memvalidasinya seperti ini. Kita berhasil untuk melakukan penambahan data untuk dosen. Jadi ketika kita akan mencoba untuk melakukan tambah data dosen untuk tahu bagaimana pagination-nya, apakah dia bekerja, dan bagaimana untuk search-nya. Misal DSN 02 alamat
Menurut aku kalau di teknik elektro fakultas teknik, simpan SN 03. Alamatnya Malang, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Simpan, tambah dosen DSN 04 Suprapto, Surabaya, Prodi Elektro Fakultas Teknik. Simpan. Nah, di sini untuk data per halamannya tampil. Jadi ketika karena tadi kita membuat atau menyetingnya dia itu ditampil di tiga data. Jadi di sini tampil 3 data, dan selanjutnya untuk data selanjutnya akan tampil di halaman nomor 2. Kita coba cari nama data dengan nama Suryo. Data dengan nama Suryo akan tampil, dan ketika kita akan mengembalikannya, kita menghapus untuk isian search-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit data. Sebelum itu kita lihat data yang berhasil kita tambahkan apakah berhasil juga ditambahkan untuk di PHP MyAdmin-nya pada tabel, khususnya pada tabel dosen. Datanya sudah tampil dan sudah berhasil ditambahkan. Kita akan coba untuk mengedit data dosen dengan ID 5. ID 5 itu dengan nama Sumirna, alamat Malang. Kita akan coba untuk edit. Jadi form editnya ini itu berasal dari blade edit dosen. Kita lihat edit dosen. Nah, kali ini kurang lebih sama seperti menu mahasiswa, menu yang khususnya terdapat pada form editnya. Jadi ketika kita mengedit data itu, datanya itu sudah ada, jadi kita nanti tinggal mengedit data yang kita ingin kita edit. Misalkan di prodinya ini seharusnya teknik mesin. Kita coba update. Yang awalnya prodinya teknik informatika menjadi teknik mesin. Kita coba lihat untuk di database apakah prodinya berubah menjadi prodi teknik mesin. Berubah. Ini terjadi karena di sini di controllernya ini kita lihat di dosen controller, di fungsi untuk update. Nah, di sini jadi baris kode ini itu sama fungsinya untuk mencari data berdasarkan ID. Setelah dicari, divalidasi isiannya apakah sesuai dengan ketentuannya, dan tidak boleh kosong, wajib diisi karena di sini required, seperti itu. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghapus data. Misalkan kita hapus data dengan ID 4. Hapus. Oke. Pesan alert, data dosen berhasil dihapus dan datanya berhasil dihapus, tidak ada. Dan kita lihat untuk di database di sini masih ada. Kita refresh, data dengan ID 4 sudah tidak ada. Kita lihat di controllernya, di sini juga ada fungsi untuk destroy ini untuk mendelete datanya. Dan di roots
di roots delete dosen. Nah, ini adalah roots untuk menu dosen. Jadi ketika kita edit dosen, edit ketika kita delete root dengan metode delete dan dijalankan dengan fungsi destroy. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke menu mata kuliah. Di sini juga sudah bisa untuk dark mode-nya. Seperti ini tampilannya. Mata kuliah. Nah, di sini kita lanjut untuk ke mata kuliah. Jadi di mata kuliah juga sama, memiliki file blade, controller, dan juga roots-nya. Untuk di mata kuliah, kita coba buka untuk mata kuliah matkul blade-nya. Nah, di sini juga sama, mewarisi layout utama yaitu layout index dengan isi kontennya itu adalah ini. Jadi di sini kita lihat sebentar. Nah, di sini tampilannya ada button untuk tambah mata kuliah dan cari. Cari nama ini nama mata kuliah. Seperti itu. Ditambah mata kuliah ini nanti akan kita coba untuk tambah mata kuliah. Tambah mata kuliah. Nah, di sini ada field kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kode mata kuliah misalkan INF 01. Mata kuliah penambangan data, SKS-nya. Di sini tipe inputan untuk SKS-nya itu numbering, ya, isi 3. Jadi untuk tampilan tambah mata kuliah ini di add blade-nya di add matkul. Seperti ini. Coba simpan. Jadi ketika kita simpan, maka datanya akan dikirimkan ke mana ini? Ke mata kuliah store. Jadi di sini nanti di controllernya kita lihat controller. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, datanya sudah berhasil disimpan dan kita lihat di PHP adminnya tertambahkan. Lalu kita lihat untuk controllernya. Controller mata kuliah namanya mata kuliah controller. Nah, di sini tadi ketika kita melakukan atau menekan button untuk simpannya, nanti akan disimpan di fungsi store, mata kuliah store. Jadi di sini isiannya nanti invalidasi. Setelah diisi, maka akan disimpan create dan kita akan diarahkan ke mata kuliah indeks tampilan utamanya. Dan selanjutnya nanti ketika datanya berhasil disimpan, maka akan tampil data mata kuliah berhasil ditambahkan. Seperti itu. Di sini juga kita bisa melakukan menampilkan data per halaman. Kita coba untuk mengisikan data mata kuliah dengan kode mata kuliah INF 02 sistem digital. SKS-nya nama mata kuliah INF 04, namanya pemrograman web, SKS-nya 2. Simpan. Nama mata kuliah INF 06, namanya
simpan. Nah, pagination-nya sudah bekerja. Sini kita coba untuk mengedit data. Sebelumnya kita lihat untuk di data mata kuliah apakah sudah tertambahkan sama datanya, dan kita akan mencoba untuk mengedit data di ID 4. Misalkan ini SKS-nya berubah menjadi 3, update SKS-nya 3 di database 3 sama. Mata kuliah. Jadi update ketika kita edit itu fungsi edit di sini kita lihat fungsi edit. Nah, ini di sini kita mencari baris kode ini tuh mencari ID, lalu return view edit matkul. Edit matkul ini tadi form untuk mengedit matkul. Jadi datanya tampil, setelah itu divalidasi untuk isiannya. Setelah divalidasi dan terisi, maka datanya akan tersimpan dan kita akan diarahkan ke mata kuliah indeks. Dan mata kuliah indeks ini jadi mata kuliah dengan fungsi indeks. Fungsi indeks di sini itu untuk menampilkan datanya, tabelnya, pagination, seperti itu. Dan dengan mengirimkan data mata kuliah berhasil diperbarui. Selanjutnya kita akan membahas untuk data mata kuliah untuk dihapus. Kita coba untuk hapus. Oke. Datanya sudah terhapus dan di database ID 5 seharusnya sudah tidak ada. Nah, tidak ada, tinggal 3, 4, dan 6. Ini sesuai dengan fungsi destroy ini dijalankan, yaitu untuk menghapus data dengan ketika data ID itu dipilih dan dicari, maka akan dilakukan fungsi delete dengan menghapus data, lalu data mata kuliah berhasil dihapus. Pesan data mata kuliah berhasil dihapus akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita lihat untuk menu grafik jurusan. Kita sudah melakukan penambahan data di mahasiswa. Jadi di mahasiswa ini kan tadi ada jurusan, jadi di sini ada 3 jurusan. Contoh 3 jurusan: teknik elektro, informatika, dan teknik pangan. Di sini masing-masing memberikan informasi. Teknik elektro ini memiliki jumlah mahasiswa 1, dan teknik informatika memiliki jumlah mahasiswa 2, dan teknik pangan memiliki jumlah mahasiswa 1. Data ini sesuai dengan apa yang ada di tabel mahasiswa. Jadi satu di jurusan teknik elektro, 2 di teknik informatika, dan 1 di teknik pangan. Jadi datanya ini totalnya adalah 4. Menu grafik ini dibentuk berdasarkan file blade. Kita lihat untuk grafik jurusan .blade. Nah, di sini seperti ini untuk isi kode programnya. Selanjutnya kita akan mencoba di download juga bisa. Ini kita akan klik button logout. Nah, ketika kita logout, maka kita akan diarahkan ke tampilan untuk login lagi. Itu nggak tegaan, Pak. Kalau udah pada stres, capek, kan kasihan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses atau menginputkan untuk mahasiswa. Jadi di sini
sebelumnya untuk mahasiswa ini ada yang namanya tabel login. Kita lihat di database-nya. Jadi data-data mahasiswa yang berhasil kita atau admin punyai ini merupakan ada kolom NBI dan tanggal lahir di antaranya. Jadi untuk mahasiswa ini username-nya itu sebagai NIM, dan NIM itu sebagai username, maaf, NIM sebagai username atau NBI, dan tanggal lahir ini sebagai password. Kita lihat untuk di tabel login. Nah, di sini semua data yang data admin, yang data mahasiswa yang admin punya itu akan ditampilkan di sini dengan uh, username. Misalkan username dengan NBI 14623000200 ini memiliki password yang sudah di-hash. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu bagaimana untuk itu. Di sini ada login controller. Nah, di sini login controller ada untuk login blade-nya tadi sudah kita bahas, dan di sini kita bahas untuk login controllernya. Di sini ada fungsi-fungsi yang digunakan untuk kita nanti menghash password mahasiswa. Jadi di sini ada index, nanti return view-nya login, fungsi login. Nah, di sini kita itu mengambil data dari tabel login. Jadi tabel login tadi kan sudah ada karena kita sudah punya data mahasiswa yang NBI dan tanggal lahirnya. Jadi ini itu baris kode ini digunakan untuk mencari user berdasarkan username yang diinputkan. Jika tidak ada user yang cocok, maka akan muncul error username atau NBI tidak ditemukan. Dan di sini untuk cek password hash. Jadi di sini itu untuk digunakan baris kode ini itu digunakan untuk memeriksa kecocokan password yang diinputkan dengan password yang tersimpan. Jadi misalkan yang tersimpan itu misalkan 2000 tanggal 25 bulan 4 2002, tapi yang diisikan adalah tanggal 25 bulan 4 tahun 2002. Nah, itu tuh tidak cocok. Jadi nanti akan muncul password salah seperti itu. Dan di sini ini tuh untuk buat session. Jadi username ini digunakan untuk mahasiswa. Jadi nanti itu ada dua role. Jadi jika role-nya itu admin, maka diarahkan ke menu admin. Jika role-nya mahasiswa, maka akan diarahkan ke mahasiswa. Nah, di sini itu di tabel, kita lihat tabel login. Nah, di sini sudah terlihat kalau username-nya itu berupa NBI, maka role-nya itu sebagai mahasiswa. Ini itu ada di kita kita bangun tabelnya. Karena tabelnya ini memiliki foreign key. Nah, lihat login. Nah, di sini foreign key untuk NBI. Jadi foreign key itu mahasiswa tabel. Jadi di sini itu mahasiswa ID-nya. Jadi kita mengambil mahasiswa ID berdasarkan ID on tabel mahasiswa, on delete caset. Jadi on delete ini nanti ketika kita mendelete misal ketika admin delete data, kita coba ketika admin delete data untuk mahasiswa dengan NBI, misalnya NBI 200, kita lihat seharusnya untuk di tabel login NBI 200 itu tidak ada. Kita coba untuk hapus dulu admin 123 login. Oke, mahasiswa NBI 200 kita hapus. Oke, kita lihat NBI 200 tidak ada. Nah, maksudnya itu baris kodenya itu seperti itu. Jadi ketika admin itu menghapus, jadi otomatis di tabel login itu juga terhapus. Ini foreign key. Setelah itu
kita akan mencoba untuk login ke salah satu menu, salah satu username untuk mahasiswa. Misalkan username 201 14623002001. Nah, di sini kita lihat untuk controller loginnya. Di sini itu kita menggunakan untuk blade ya, blade. Login blade. Kita lihat di tabel mahasiswa dengan NBI 201 memiliki tanggal lahir 2001-10-23. Jadi di sini itu kita menginputkan formatnya tanggal dulu, 2310 jadi DMY 2310-2003. Kalau misalkan salah maka akan muncul password salah seperti ini. 2310-2003 login. Kok salah? Bentar, sebentar. 201 itu 2001. Nah, seperti ini untuk tabel atau menu untuk dashboard mahasiswa. Kita lihat dan kita coba untuk satu persatu. Di sini di mahasiswa ini ada mahasiswa dashboard. Jadi di sini digunakan untuk membuat tampilan dashboardnya seperti ini. Jadi nanti ini mahasiswa ini dapat melihat profilnya seperti ini, memuat informasi yang ada di tabel dan bisa melakukan edit profil dan juga memilih KRS. Nanti kita akan mencoba untuk satu persatu bagaimana. Di profil seperti ini. Untuk edit profil dengan menggunakan controller yang sama, yaitu mahasiswa controller. Nah, di sini untuk fungsi profil akan menampilkan mahasiswa profil. Jika edit profil maka akan menampilkan mahasiswa edit profil. Dan kita coba untuk edit profil. Misalkan di sini alamatnya Surabaya menjadi Sidoarjo. Sidoarjo. Simpan. Maka alamatnya berubah menjadi Sidoarjo. Sini kita akan di sini juga bisa dark mode. Melakukan pilih KRS. Jadi di sini ada form input untuk KRS-nya dan di bawah ini ada tabel untuk tabel untuk menampilkan KRS apa yang kita masukkan. Dan di sini ada di KRS controller ini digunakan untuk ada fungsi untuk menampilkan view KRS, untuk store ini penyimpanan, dan edit ini untuk mengedit dan mengembalikan return view edit KRS, update, delete. Kita coba untuk masing-masing untuk CRUD KRS. Di sini kita lihat untuk blade-nya, KRS blade. Nah, di sini extend mahasiswa dashboard. Jadi mewarisi layout mahasiswa dashboard sama. Jadi nanti isi kontennya itu ini. Kalau kita mengakses KRS.blade,
Di sini nanti tampilannya itu memiliki di sini baris kode ini tuh nanti tampilannya itu formnya itu memiliki background sukses. Background sukses ini maksudnya backgroundnya warna hijau dengan tulisan form input KRS seperti ini. Jadi dengan form method KRS. Jadi di indeks KRS ini kita juga bisa kita dua dua ini dua fungsi, bisa menambahkan KRS dan menampilkan data KRS yang kita pilih. Dan di tampilan indeksnya juga ada untuk total SKS. Jadi di sini di total SKS ini kita lihat untuk KRS controller bagaimana, dan di total SKS ini digunakan untuk menjumlahkan seberapa banyak SKS yang kita pilih. Kita coba, kita jalan ambil NBI-nya sama karena di sini menggunakan kita kan NBI-nya maaf, kita mengakses NBI yang sama, jadi di sini kita tidak perlu mengisikan NBI. Di sini tipe kode mata kuliah ini searchable drop down, jadi di sini kita bisa mencari dan memilih. Pilih kelas dengan tipe inputan drop down, SKS tipenya numbering, dan kode dosen kita isikan di SN01 tambah KRS. Datanya akan tampil di sini dan kita lihat untuk di database KRS datanya tampil seperti ini. Kita coba untuk menambahkan data lagi. KS yang ketiga tambah saya tampil, dan yang awalnya tadi total SKS nya ada 3 sekarang menjadi 5. Kita akan mencoba untuk mengedit. Misalkan SKS nya yang awal menjadi 3, update KRS berhasil diperbarui dan total SKS nya berubah, dan di sini juga berubah. Kita akan mencoba untuk menghapus. Oke, datanya berhasil dihapus, dan di sini total SKS-nya berubah menjadi 3 SKS seperti itu. Nah, di sini ketika kita menyimpan data KRS baru itu nanti akan datanya itu akan dikirim di sini di fungsi store ini. Lalu ketika kita mengedit datanya akan diedit dengan mengambil data KRS berdasarkan ID dengan return view edit KRS. Edit KRS itu menampilkan form pengisian KRS. Kita delete, maka akan menghapus data KRS dan mengarahkan kita ke halaman KRS. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.